Semoga Bapak Ibu ingkang kula hormati saderengipun dipun wiwiti kasuwun kita sedaya saged maos istighfar kaping 3, syahadat kaping 3 sak mangke kula lanjut mawi tawassulan kados biasanipun para ulama Mataraman nggih. Semoga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was shalihin fi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwahi sedayinipun para ulama, para aulia, para mukmin mukminat muslimin muslimat ingkang sami jumenengaken iman Islam wonten ing tlatah Jawi wa ila ruhi Ki Ageng Selo Ki Ageng Hanis Ageng Pamanahan Panembahan Senopati Panembahan Hanyokrawati Pangeran Martopuro Sultan Agung Hanyokrokusumo Sunan Amangkurat kapisan dumbuki akhir Sunan Pakubono kapisan dumbuki akhir Mangkunegoro kapisan dumbuki akhir Sultan Hamengkubuwono kapisan dumbuki akhir Paku Alam kapisan dumbuki akhir wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajmain wala arwahis pun para ulama para aulia ingkang sami membangun masjid-masjid kino, masjid-masjid patok negara, masjid-masjid kagungan dalem, masjid-masjid sepuh wonten ing tlatah Jawi wa ila arwahis pun ingkang sami jumenengaken iman Islam ing masjid-masjid menika Simbah Kyai Nur Iman Melangi, Simbah Kyai Mursodo, Simbah Kyai Syihabuddin Dongkelan, wal Kyai Notokusumo, wa Simbah Kyai Dipokusumo, Simbah Kyai Sorowadi, Simbah Kyai Karangbesari Babadan, wala Simbah Kyai Mustafa Al-Hanafi Al-Awwal Atsani wa Tsalis Proso Kuning wa usulihim wa furaihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajmain tuma ila ruhi Simbah Kyai Ahmad Kategan, Kyai Juru Kiting, Kyai Singoranu, Panembahan Juminah, Panembahan Purubaya, Panembahan Ngawangga, Pangeran Pekik, Kyai Ageng Kripik, Panembahan Agung, Panembahan Romo, Kyai Sunan Geseng, Sunan Panggung, wala Sunan Bayar wa usulih wa furaihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajmain minal muslimin wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat wala arwahis doinipun para sesepuh para pepunden ingkang sami jumenengaken Jamaiyah Nahdlatul Ulama Simbah Kyai Khalil Bangkalan, Simbah Kyai Hasyim Asy'ari, Simbah Kyai Bisri Samsuri, Simbah Kyai Abdul Wahab Hasbullah, Simbah Kyai muslimin wal mu'minin wal arwahis doyana luhur kula panjenengan sedaya minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yaghfir lahum dzunubahum yarhamhum wa ya'fihim wa ya'fu anhum wa yukrim nusulahum nasib madakhalahum nawir kuburahum wa yadkhuluhum jannatal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin Romo Kiai Mukhtar Salim ingkang tansah kita antu-antu pituwah saha piwulangipun nggih ugi Bapak Romo Kiai Edi Mustafa minangka Wakil Khatib Suriah NU saha Romo Kiai Zainal nggih ingkang kula hormati inggih kita junjung sedanten Romo Rais Suriah Kiai Haji Mas'ud Masduki saha Romo Kiai Haji Zuhdi Muhdar minangka Rais Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Yogyakarta saha para hadirin sederek sedaya ingkang sami rawuh. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sedaya termasuk amal ingkang nggampilaken anggenipun benjang ing dinten akhirat kita kula panjenengan sedaya bakal niti jembatan Siratal Mustaqim.
Amin ya rabbal alamin. Saderengipun nyuwun pangapunten niki kula telat sebabipun injing wau jam 7:30 nggih ngisi pengajian wonten ing Masjid Syuhada Pak Yai. Syuhada minangka perwakilan saking golongan abstrak. Nah, sebabnya Masjid Syuhada kan terkenal kalau ngaji di situ Kiai Ustadz Haroki gitu ya. Nah, tiba-tiba kok saya diundang suruh ngomongin bulan suro gitu loh. Di depan majelis yang setiap minggu agak berbeda kajiannya gitu kan. Tapi ya wis yo bismillah atas nama Kanjeng Nabi dan nama para ulama aulia Mataraman kita jalan, alhamdulillah rampung. Jam 9:04 ada yang minta nomor HP, ngobrol lah kok wis 9:30 was langsung bablas tak Fatihah sik Pak Tajul. Biar ndak gelisah gitu ya. Alhamdulillah niki juga ada hadir senior saya Kiai Fathur ini. Rokoknya nanti joinan ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi pertama membicarakan bulan Suro ini itu saya juga buat tulisan udah tampil sini ya. Bulan Suro dalam khasanah Jawa Islam ya. Pertama kalau terkait bulan Suro di dalam kebudayaan kita itu mesti yang terbayang kalau ada kata satu Suro itu wajahnya Susana. Nah itu. Kuwi mesti angger malam satu Suro. Wah Susana kalau Sali Marcelina ya Pak Fatur ya. Identiknya memang satu Suro itu sejak era populer itu identiknya satu Suro itu dengan sesuatu yang mistis-mistis, klenik gitu loh. Sehingga sampai hari ini kalau ada kata-kata satu Suro langsung imajinasi kita terbayang ke situ. Karena apa? Memang nuwun sewu Pak Yai dan Bu Nyai nggih. Dalam dunia masyarakat Indonesia, dunia hantu kita itu terinstal karena televisi. Jadi bukan, kalau dalam bahasa filsafat ya Pak Patur, bukan dusting hantu gitu ya. Bukan hantunya itu sendiri yang pernah kita lihat, tapi terinstal hantu di kepala ini karena budaya populer film-film tahun 70, 80, 90 itu. Sehingga di kalangan kita waktu masih anak-anak habis nonton film horor, itu kalau ke kamar mandi biasanya pintunya ditutup setengah. Mergo wedi gitu. Kayak anek sing ngadeg ning kono kayak rambutnya dawa. Nah, sehingga segala hal yang berbau tentang kebudayaan terutama Jawa itu mesti hubungannya sama klenik-klenik. Di TV itu nanti kalau film Sundel Bolong Susana itu yang jadi dukun mesti orang Jawa. Orang Jawa pakai lurik gitu. Pakai sorjan, ada kerisnya. Kuwi sing dadi dukun mesti pokir. Ya, generasi 70-an ini. Sami Pak, kula nggih sami. Generasi 80-an nontonnya itu. Lah, pokoknya angger menceritakan dukun, film hantu, sing dadi dukun mesti wong Jawa. Lurik. Terus nanti dukunnya tarung sama hantunya. Sama Sundel Bolong, kuwi sing kalah mesti dukune. Sing kalah mesti dukun. Baru nanti di akhir setelah dukunnya kalah, datang akhi-akhi hijrah. Pakai jubah, pakai sorban putih. Itu bawa tasbih, baca ayat kursi dubbing kan gitu kan, karena nggak bisa baca Quran kan gitu kan. Ini karena artis wes kebacut ganteng, mancung, ya wes jadi artis kan gitu kan. Nah ini pembukaan dulu ya. Nah, ini di Syuhada tadi saya menyampaikan begini di akhir, di awal-awal karena mukanya serius-serius gitu. Begitu saya masuk ada Pak Fatur, wah guyon ini gila. Nah sampai nanti segala hal yang terkait dengan kebudayaan Jawi selalu dikaitkan dengan dunia klenik karena di iklan terakhir nanti panjenengan bisa nonton iklan-iklan terakhir itu ku beri 3 permintaan. Kui itu jinnya orang mana Ustaz Tajul? Kui mesti orang Jawa. Jinnya orang Jawa pakai belangkon Solo, beskapnya beskap Solo, jariknya jarik Solo. Kayak Kang Rofiki itu nggak mungkin jadi jin itu kan itu kan. Tidak mungkin, mesti jinnya orang Jawa, jin Solo. Udah itu udah dianggap jin matre lagi, wani piro. Ya Allah,
Karena kadang kita sebagai orang yang tinggal di Jogja, pusat kebudayaan Jawa itu sebenarnya kalau mau marah-marah itu berhak kita itu. Ini gimana ceritanya Sorjan dibuat oleh Sunan Kalijogo tabarrukan atas asma Kanjeng Nabi Sirojan. Kan gitu ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirojan munira. Tabarrukan atas asma Kanjeng Nabi Sirojan, lah jadinya pakaian dukun gitu ya. Nah itu agak bingung ini gimana orang-orang ini ya gitu ya. Dan itu menjadi instalan anak-anak kalau ngelihat baju Sorjan sekarang itu, wah aku koyo baju dukun kayak lo Pak. Akhirnya orang NU nggak pede pakai Sorjan. Juga ada Mbah Fauzan itu teman saya, saking pengulon nggih Mbah Fauzan nggih. Sehat-sehat nggih. Amin ya rabbal alamin. Beliau termasuk ahli surga itu. Nggih. Karena kalau ahli surga kan syaratnya berat timbangannya kan gitu ya. Ustaz Rofiki juga masuk itu ahli surga itu. Berat timbangannya, anggar berat timbangannya harus mlebu swarga. Nah, karena itu akhirnya nanti merembet ke dalam hal yang terkait dengan kebudayaan Jawa, terkait terutama nanti bulan Suro. Nah, istilah Suro sendiri itu sudah menunjukkan betapa merasuknya Islam di dalam masyarakat Muslim di Jawa. Karena istilah Suro itu sendiri kan dari kata-kata Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Dan karena itulah orang Jawa menyebut bulan ini bukan istilah pakai bulan-bulan Sansekerta, tidak. Pakai istilahnya bulan Suro, dari kata-kata Asyura gitu. Nah, dari situlah nanti kemudian ada banyak yang muncul yang hari ini dianggap kebudayaan, tapi sebenarnya dalam pembacaan dan penelitian kami itu bukan kebudayaan, tetapi sesuatu yang nanti kami sebut dengan istilah sunnah hasanah. Nah, ini saya agak berbeda dengan LBM. Kalau LBM kan sampai sekarang masih pakai kategori bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah. Kalau kami di lapangan ketemu jamaah, kami udah pakai apa ki tahlilan ya wis sunnah hasanah, kenduren sunnah hasanah, merti desa sunnah hasanah, wayangan wis sunnah hasanah gitu. Pokoknya di mana ada kebaikan-kebaikan yang di situ berdasarkan kepada Quran, sunnah, ijma' qiyas, ya wis iku semua sunnah hasanah gitu ya. Itu hadisnya sahih itu gitu ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'un. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, nah itu sama dapatkan ganjaran juga sebagaimana ganjaran. Nah, di dalam khasanah Jawa nanti 4 bulan ini kita meracak dulu dalam Al-Qur'an yang nanti disebut dengan panjenengan sami pun sami pirsa disebut dengan Arba'atun Hurum atau Asy-Syahrul Haram ya. Arba'atun Hurum itu tradisi di dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. 4 bulan yang nanti oleh Allah dilegitimasi dengan wahyu Arba'atun Hurum itu memang sudah dimuliakan. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo, kemudian bulan Dzulhijjah atau bulan besar, kemudian bulan Muharram atau bulan Suro, dan satu lagi bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang nanti di dalam Al-Qur'an disebut dengan Arba'atun Hurum gitu. Dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, saya meminjam istilahnya siapa itu yang menulis kitab Al-Juzur At-Tarikhiyah fil Islam itu, Khalil Abdul Karim, itu disebut dengan sebagai hadaratul mutahannifin. Jadi kebudayaan para mutahannif. Mutahannif ini orang-orang yang meneruskan milahnya Ibrahim gitu. Sampai dengan era Kanjeng Nabi, orang-orang ini masih menghidupkan, memuliakan 4 bulan yang itu nanti memiliki asar atau jejak kultural dalam kebudayaan Arab pra-Islam di Mekah. Orang Arab pra-Islam di Mekah tidak melakukan perang pada 4 bulan ini, tidak melakukan acara-acara besar pada 4 bulan ini. Jadi ini tradisi al-mutahannifin yang nanti di Jawa ya sejarahnya mungkin bisa kita kaji, tetapi kaitan atau tanda-tanda bahwa tradisi tidak mengadakan acara-acara besar pada bulan Suro ini juga hidup. Nah,
analisis kulturalnya ini berarti ada keterhubungan para wali yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan tradisi al-mutahannifin yang diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, saya kalau pengajian-pengajian di daerah-daerah, kemarin baru ngisi ngaji di Klaten di daerah Mbayat itu, saya menyampaikan bahwa ini tradisi al-mutahannifin. Jadi wong Jawa ora mantu pada bulan Muharram kuwi wis sahih nderek Kanjeng Nabi. Wis ngono kuwi, mlebu swarga kuwi. Wis ora entek duwite bareng to niku. Wis 1 bulan ora mantu bulan Muharram mlebu swarga. Ngopo? Nderek lampah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nderek lampah leluhurnya siapa? Al-mutahannifun. Dari Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib, kemudian naik ke atas sampai Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi ini tradisi al-mutahannifin Bapak Ibu gitu ya. Ndak perang, ndak macam-macam, termasuk yang duwe utang barang yo disaur nek bulan Muharram ki. Nek karo bank jangan disaur sekarang kan gitu. Nah, monggo sugeng rawuh Pak Yai. Nah, kemudian ini menjadi dasar ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ya. Oke, baik. Rajab itu maknanya azmun ya, ageng. Termasuk nanti orang-orang Arab pra-Islam mengadakan upacara-upacara keagamaan besar pada bulan Rajab. Ya. Kemudian ini nanti saya tidak tahu. Jadi pakai bahasa manusia ya. Nalarnya Gusti Allah menjadikan Isra Mi'raj pada bulan Rajab itu juga pas, karena dalam tradisi Arab upacara-upacara keagamaan besar itu memang dilakukan pada bulan Rajab gitu ya. Sehingga Isra Mi'raj itu menjadi titik bahwa Kanjeng Nabi juga melestarikan tradisi al-mutahannifun yang diteruskan dilegitimasi oleh wahyu, dan legitimasi wahyu itu menjadi dasar manhaji bagi kita untuk melegitimasi kebudayaan-kebudayaan selama tidak keluar dari Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas gitu ya. Oke. Nah, kalau saya mengutip Syekh Wahbah dalam kitab tafsirnya itu menyebutkan bahwa ada salah satu tafsir menyatakan bahwa pada bulan haram ini amal-amal itu dilipat gandakan, sedangkan maksiat-maksiat itu juga dilipat gandakan. Sehingga atas dasar ini nanti kita mengetahui para leluhur, para pendahulu kita memperbanyak tirakat pada bulan Muharram, pada bulan Suro, dalam rangka memang memperbanyak amal tadi secara historis terkait dengan tradisi al-mutahannifun, kemudian secara legal formal atau secara fiqhiyah syariah berdasarkan kepada kaul para ulama, tafsir para mufassir, kemudian dirujukkan kepada asar-asar dari para sahabat sampai nanti berlandaskan kepada sunnah Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, geser lagi Mas. Nah, oke. Di bulan haram itu ini Dzulqa'dah itu persiapan ya. Karena itu di Jawa orang menyebut bulan Dzulqa'dah itu bulan selo, karena di bulan ini persiapan mau tindak haji. Dan jangan salah, di Tlatah Mataram tradisi berhaji ke Mekah itu sudah turun-temurun sejak zaman Demak sampai Sultan Agung, sampai masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Nanti kalau jenengan ziarah ke Imogiri, setelah dari Masjid Imogiri naik ke atas dikit itu ada Pasarean, itu di situ ada makam Kiai Muhammad Mataram. Kiai Muhammad Mataram ini namanya Tumenggung Sasmito Sastro, disuruh naik haji sama Sultan HB1. Setelah naik haji pulang ke Jawa dikasih nama Muhammad Mataram. Ini utusan haji Sultan HB1 ke Mekah, makamnya di Imogiri, naik dikit tadi itu nanti ada cungkup ada gerbang masuk ke dalam itu. Kalau ke atas lagi makam raja-raja. Nah, ini belum sampai ke atas. Itu Kiai Muhammad Mataram. Oleh Sultan HB2 nanti Kiai Muhammad Mataram ini diutus untuk haji lagi, memimpin rombongan haji resmi dari keraton ke Mekah. Ada 25 orang. 25 orang. Itu termasuk nanti di situ santrinya Kiai Muhammad Mataram, termasuk di situ murid-muridnya dari Kendal 2 orang, termasuk nanti dari keraton, yang di keraton itu dia abdi dalam diutus resmi oleh Sultan HB2. Gitu ya. Di tradisi berhaji di Jawa itu resmi keraton yang utus, sampai nanti masa HB7 Sultan HB7 mengutus Kiai Ahmad Dahlan untuk tindak haji ke Mekah gitu ya. Jadi dengan demikian tradisi haji ini
Jangan dikira baru kemarin sore di sini. Sultan Agung sebelum nanti jadi raja itu dulu nyantri ke Mekah. Di dalam Babat Diponegoro itu Pangeran Diponegoro mengatakan Sultan Agung meguru sama Imam Syafi'i. Tentu yang dimaksud bukan Imam Syafi'i imam mazhab, tetapi imam mazhab Syafi'inya di Mekah tahun sebelum 1613. Mungkin nanti bisa kita lacak siapa mufti mazhab Syafi'i di Mekah sebelum 1613. Nah, itu Sultan Agung tidak mau pulang, disuruh jadi raja. Akhirnya dijemput sama Tumenggung Singoranu yang makamnya di Kranon Nitian. Tumenggung Singoranu nggak berani jemput karena kan itu junjungannya lah. Piye masa tak sowan tak kon mulih ora wani aku. Akhirnya diberi mandat oleh sesepuh Mataram namanya Panembahan Puruboyo yang makamnya di Wot Galeh. Itu suruh jemputan kayak putuku kayak kira-kira kayak gitu. Sultan Agung dijemput, kemudian suruh jadi raja di sini itu setelah dari Mekah, gitu ya. Jadi tradisi berhaji sejak bulan itu sebutannya bulan Selo itu di Jawa memang sudah dari dulu. Ini tercatat di babat-babat, tercatat di dalam naskah-naskah, termasuk surat resmi keraton. Orang-orang yang diutus naik haji juga nama-namanya ada, gitu ya. Nah, alhamdulillah hal-hal ini sering kami sampaikan ke ruang publik karena kalau nggak begini nanti terus-terusan pokoknya anggar wong Jawa Muslim kuwi mesti Islami sinkretisme wis ngono kuwi pokoknya nek ora abangan santri priayi walah ya Allah dari dulu gitu aja sehingga kayak saya ini kalau ngisi pengajian pakai sorjan wah kejawen gitu. Ya Allah itu tuh salah satu kesesatan antropologis di dalam masyarakat kita ini. Ini Pak Batur nanti diolah jadi tulisan masukkan Kompas ya Pak itu. Tapi honornya bagi dua dong. Awis kulaan karo aku soalnya. Oke, guyon ya Pak Batur. Nah, kemudian masuk bulan Dzulhijjah nanti di sini disebut dengan bulan besar gitu ya. Nah, orang Jawa itu tradisi Muslim di Jawa bangun rumah atau nikah itu paling bagus ba'da mulud sama bulan besar Dzulhijjah. Jangan mau bangun rumah itu bulan besar Dzulhijjah paling bagus gitu. Makanya orang nikah jenengan mesti Pak Yai dapat undangan berapa Pak dalam sehari bulan Dzulhijjah kemarin Pak Yai? Satu hari bisa 5 kali kondangan di bulan besar. Kenapa? Bukan karena nanti mau masuk Muharram terus ora pareng mantu ora, bukan, mboten. Tapi karena pada bulan besar atau Dzulhijjah ini kalau istilahnya orang Jawa mumpung padang rembulane. Kok padang rembulan? Enggih, karena saat bulan Dzulhijjah atau bulan besar orang seluruh dunia sedang memuliakan Allah di Baitul Muharram. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Orang bertawaf itu nek carane ibu-ibu itu aplikasi Sofi sama Tokpednya lagi diupdate itu. Itu carane jamaah tarekat Sopiyah itu loh. Tarekat Tokpetiyah barang kok niku. Tarekat Tokpetiyah karo Sopiyah niku. Amaliyahnya nyebut Asmo Star Seller kan ngono. Nah, makomnya ada yang gold, ada yang premium, ada yang silver kan ngono kuwi. Itu tarekat-tarekatnya manusia urban. Kemudian karena jagatnya sedang padang, maka orang-orang muslim di Jawa ndang mumpung Jembar, mumpung padang jagatin ndang rabiyo. Ndang nikah, mantu bangun rumah. Gitu. Yang kedua, bangun rumah itu paling bagus kalau di khazanah muslim di Jawa bulan ba'da mulud. Setelah bulan Maulid, kalau bulan Maulid jangan. Ba'da mulud bangun rumah. Kenapa? Karena pada bulan Maulid itu juga lagi updating sistem. Lagi update jagat raya. Kabeh muji Kanjeng Nabi, kabeh maulidan, kabeh memuliakan Kanjeng Nabi, lajeng ba'da mulud pun nek pun sami nyuwun datang Gusti Pangeran muji Kanjeng Nabi pun sakniki banguno omah-omah rabiya monggo gitu. Di Jawa begitu Pak Yai. Jadi ada empan papannya, ndak sembarang waktu arep kelon wae ora. Ini babakan tafsir Ibnu Katsir ini ya ini. Tafsir Ibnu Katsir ini. Jamaah saya itu Pak Taufiki. Jamaahnya Kiai Ma'ruf Husain itu.
Nah, dengan demikian waktu-waktu seperti ini di Jawa memang jadi mantu itu dihabiskan di bulan besar. Karena apa? Ngalap barokah orang yang lagi naik haji, mumpung masih padang jagatnya gitu ya. Seperti itu, Pak Bu. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, usus di Jawa momentum hijrah itu nanti terkait dengan perpindahan peradaban. Nih, dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo. Oke. Pergantian peradaban Islam dari utara ke selatan. Utara itu nanti asal mula Islam masuk karena dari pelabuhan. Jenengan kalau melacak sejarah Islam di Jawa ini mesti dari lor semuanya. Cirebon, Banten, Tegal, kemudian Pati, Kudus, Demak, Tuban, Pasuruan terus sampai ke utara. Itu semua awal mula Islam di tanah Jawa karena pelabuhan. Oke. Pada bulan Muharram Surah 1511 ditandai oleh hijrahnya Sunan Bayat dari Semarang ke Klaten. Atas perintah Sunan Kalijogo, Sunan Bayat menjadi gong hijrahnya peradaban Islam dari utara ke selatan, yang hari ini kita menikmati Islam itu karena sudah diperintahkan oleh para wali, terutama Sunan Kalijogo, rembukan dengan para wali lainnya. Peradaban Islam pindah dari Ngeksintoro. Ngeksintoro itu telatah utara ke telatah yang nanti di dalam naskah-naskah di selatan ini disebut dengan istilah Ngeksigondo. Jenengan pernah baca jalan Ngeksigondo? Nah, daerah dekat Umbul Harjo itu, XT ke selatan dikit, itu kan ada jalan Ngeksigondo. Nah, itu. Mataram ini dulu istilahnya Ngeksigondo. Ngeksigondo. Itu tercatat di Widotomo itu Pak Bozan. Widotomo Mangkunegoro 4 menyebut Wong Agung Ngeksigondo Panembahan Senopati. Nulodo laku utomo tumrapi wong tanah Jawi. Gitu. Wong Agung Ngeksigondo Panembahan Senopati. Ya itu Ngeksigondo itu bercerita mengenai tatanan yang ada di selatan. Itu tatanan Islam disebut Ngeksigondo. Nah, momentum hijrahnya terjadi 1511 atau 1512 ditandai oleh hijrahnya Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran. Ini yang terahnya Pandanaran seharusnya hadir ini. Nek iso engko aku diundang neng Pondok Pandanaran barang lho iki. Nek iso. Ora wani pira lho, aku dudu jin lho. Nah, dari utara ke selatan ditandai oleh Sunan Bayat. Ini gong hijrahnya Sunan Bayat. Gitu. Karena itu kalau jenengan Pak Yai dan Bu Nyai melacak jejak sejarah Islam di Yogyakarta, itu mulai dari selatan timur sampai selatan barat itu makam-makam tua tahun 1400 1500-an banyak sekali. Kita urut mulai dari Sukoharjo. Ada namanya makam Kiai Ageng Majasto. Kiai Ageng Majasto itu putranya Brawijaya masuk Islam di tangan Sunan Kalijogo, suruh bangun pondok di Bumiarum Majasto, sehingga beliau dikenal dengan nama Kiai Ageng Majasto. Ke timur dikit kita akan ketemu di daerah Kauman Klaten, ada masjid tua. Masjidnya dulu kalau Jumatan azannya yang berdiri orang 5. Itu kalau di Jawa namanya azan tolak balak, azan kiblat papat 5 pancer. Kalau Jumatan yang berdiri 5 orang. Sekarang ada yang 2. Kalau di Wonokromo jejeran, di jejeran Mi'rajul Mutakin Allah itu, jejeran itu 5 orang berdiri azan. Ini sunnah hasanahnya ulama Mataraman. Nek iso masjid-masjid NU sing azan wong 5. Nek Arab nuruske wali songo lho, nek ora ya karepe ngono. Nah, Panembahan itu Panembahan Agung. Lalu Sunan Bayat juga Sunan Bayat. Kemudian di Piungan Jolosutro Sunan Geseng sama Sunan Panggung. Jadi di situ ada 2 sunan yang buat pondok di situ, Sunan Geseng dan Sunan Panggung. Sunan Panggung akhirnya hijrah ke Kutan, Kulon Progo, makamnya di situ. Ke barat lagi Parangtritis ada Syekh Blablu sama Syekh Damyaking. Ini juga putranya Brawijaya masuk Islam di tangan Sunan Kalijogo, buat pondok di Bukit Blablu itu, yang sekarang jadi tempat hisab ru'yatnya Lajnah Falakiyah NU, Kiai Mutoha itu. Ke barat lagi kita ke Pajangan Bantul ada Panembahan Bodo.
Makam Sewu Pajangan. Ini nanti kapan NU DIY ngadakan ziarah ulama Mataraman. Wah, mana iki? Cok. Sing mimpin aku aja wong liya ngono. Guyon nggih, guyon. Adakan ziarah titik Islam di tanah Ngeksi Gondo. Ini orang-orang ini dulu yang memulai. Panembahan Bodo ini diperintahkan Sunan Kalijogo untuk membangun masjid di Kedondong, Kulon Progo, Nanggulan. Itu masjid Gagungan Dalam. Masjidnya dibangun 1477, 1 tahun sebelum Masjid Demak selesai dibangun. Itu Kulon Progo. Jadi jejak Islam di tanah yang Sigondo itu lebih tua ketimbang yang kita bayangkan. 1477 udah ada masjid. Dalam khazanah Mataraman, kalau ada masjid didirikan berarti di situ minimal ada 40 orang ngikuti mazhab Syafi'i. Ini saya tuh ikut mazhab Syafi'i. Saya tuh 40 orang minimal. 40 ini belum keluarganya, anak istrinya. Gitu. Belum nanti kalau istrinya 2. Belum kalau istrinya 3. Ini saya jangan ditarik-tarik ke gender-gender loh ya. Ini saya cerita ulama Mataraman. Sebelum adanya ulama Mataraman belum ada teori gender. Ngapunten gitu. Nah ini akhirnya setiap tempat-tempat yang dibuka Islam di situ mesti ada masjid tua, masjid Gagungan Dalam. Ya, sampai hari ini banyak. Saya keliling ke masjid-masjid tua ini tadi, kira-kira ada sekitar 130-an masjid tua di Yogyakarta yang usianya mulai dari 500, 400 sampai 300 sampai 200 tahun. Lengkap dengan makam-makamnya. Gitu ya. Jadi bagi saya muter-muter kayak begini ini melacak iman Islam wong Mataram itu loh. Gitu. Nah, itu nanti jejak-jejak ini banyak makam-makam para kiai-kiai murid-muridnya para wali songo yang tersebar di selatan Jogja. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, Kiai Ageng Pamanahan sama Panembahan Senopati itu masuk ke kota gede. Ini nek carane proyek perumahan tuh tinggal terima kunci. Ya, di kota gede sebelum beliau masuk itu ada namanya Panembahan Jayaprono. Panembahan Jayaprono itu kalau jenengan ziarah ke makam kota gede, makamnya yang paling utara atas, sampingnya Nyai Ageng Henis. Kenapa makamnya paling atas? Karena dia paling sepuh di situ. Di bawahnya baru nanti Ki Juru Mertani, Panembahan Senopati sama Ki Ageng Pamanahan. Nah, itu Panembahan Jayaprono. Jadi sebelum beliau masuk, kota gede memang sudah ditata. Jadi Yogyakarta ini sebelum peradaban pindah ke selatan 1511, sejak 1400 barengan dengan Demak, Mataram ini sudah dibuka, ditata sehingga nanti begitu Panembahan Senopati Pamanahan masuk tinggal jalan. Jadi tinggal terima kunci. Nah, penandanya adalah pada bulan Muharram 1511 Sunan Bayat. Begitu Sunan Bayat hijrah ke selatan, ke Klaten, gong, kira-kira gongnya ditabuh, deng, mulai peradaban baru dari Ngeksintoro ke Ngeksi Gondo. Dan peradabannya mengikuti Kanjeng Nabi hijrah. Bagaimana ceritanya? Nah, geser Mas. Share. Dari peradaban laut ke peradaban sungai. Nanti ada yang mengatakan dari utara itu peradaban maritim masuk ke selatan kemunduran karena ini peradaban agraris. Wow, ini mesti nggak tahu. Di telatah sini Yogyakarta ini Bapak Ibu, peradaban sungai sejak Mataram kuno ada 7 sungai yang mengaliri kota Yogyakarta, disebut dengan Sapto Sindowo. Sungai Opak, Kali Opak, okay? Kali Gajah Wong, Kali Winongo, Kali Bedok, Kali Wuyo, Kali Kuning dulu masuk, sekarang sudah mati Kali Kuning. Kemudian terakhir Kali Progo, 7 sungai. Jadi salah kalau ada yang mengatakan peradaban agraris di Mataram itu menyebabkan Mataram mundur. No. Karena apa? Peradaban laut pindah menjadi peradaban kali, peradaban sungai. Kalau dalam bahasa Sanskerta namanya Naditira Pradesa. Orang kemana-mana pakai perahu. Kali Progo itu dulu itu perahu yang menghubungkan antara Jogja ke Solo sampai ke Semarang. Jadi orang kalau mau ke Semarang lewat Solo melalui perahu. Jalurnya jalur Kali Opak. Gitu. Berbah itu pelabuhan dulu. Mulai sampai hari ini kalau jenengan ke Berbah,
memeriksa toponim nama desa-desa Berbah. Toponim itu nama-nama desa. Itu namanya nama-nama air di situ itu. Joko Tirto, Kali Tirto, Kelayar, apalagi yang pernah ngontrak di sana. Itu nama-nama air karena memang dulu pelabuhan situ. Jepang masuk, semua itu diganti jadi bandara buat kebun tebu gitu. Sana itu jejak-jejak arkeologinya ada, Pak. Jadi saya ngomong kayak gini ini bukan terawangan, bukan ronsen ini data arkeologi ini. Data arkeologi. Nah, ini tadi nama-nama tokoh-tokohnya, Sunan Gesang, Sunan Sunan Pajang dan macam-macam. Oke, baik, geser Mas. Nah, baru nanti di masa Sultan Agung di bulan Suro tepat pada 8 Juli 1633 Sultan Agung memformat kalender tanggalan sebagaimana hari ini kita ketemu tanggalan Jawa dan Islam Gatok menjadi satu, Syamsiyah dan Qamariyah menjadi satu. Itu Sultan Agung. Kapan Sultan Agung memulai membakukan penanggalan? 8 Juli 1633 setelah ziarah ke Sunan Bayat. Ya. Jadi Sunan Bayat itu sampai hari ini orang Jawa Islam ya, kalau mau memulai langkah baru dalam kehidupannya itu ziarah ke Sunan Bayat. Ya, karena apa? Sunan Bayat ini gong langkah baru hijrah peradaban. Gitu. Terus pokoknya kalau nggak punya duit jangan ke situ. Ora payu. Karena situ itu babakannya langsung sana gitu kan. Kalau nggak punya duit ya golek dhewe. Rasa ning makam-makam ngopo golek duit ning makam. Nah, itu Sunan Bayat nggih. Termasuk itu Legi Paing Pon Wagi Kliwon. Yang Legi Paing Pon itu Qamariyah. Yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu itu Syamsiyah. Hari 7 sama hari 5. Hari 7 itu matahari, kalau hari 5 itu Qamariyah gitu. Nah, nanti ada konvensi gini. Di timur Kaliprogo nama-nama pasar harus pakai nama hari pasaran yang 5. Sehingga sampai hari ini timur Kaliprogo seluruh sampai sana nama-nama pasar mesti Pasar Kliwon, Pasar Wage, Pasar Legi. Leres mboten nggih? Nggih. Barat Kaliprogo sampai ke Banten, Jakarta, nama-nama pasar harus nama-nama hari. Pasar Senen, Pasar Rebo. Yo, kalau jenengan ke Jakarta, stasiun Pasar Senen, Pasar Rebo ada. Nah, tuh. Ini tatanan lama itu. Sampai hari ini kita taunya ke Pasar Senen kalau naik kereta api mau rapat di PBNU kan gitu kan. Orang ngerti. Saya neng di turun Pasar Senen. Oh ya wes, saya menganggap bagian dari menelusuri jejak-jejak iman Islam para ulama yang dulu menata peradaban ini gitu ya. Sekali lagi kalau ke timur nama-namanya harus pakai nama-nama pasaran, pasar tempat transaksi jual beli itu pakai nama-nama pasaran. Kalau yang Kaliprogo ke barat sampai ke Jakarta itu pakai nama-nama hari gitu. Ada apa di balik itu? Nah, ini saya yang belum tahu alasannya kenapa gitu ya. Saya tahunya ini tatanannya begitu. Sampai sebegitunya loh Pak, Bu, penataan peradaban Islam di tanah kita ini gitu ya. Oke, baik, geser Mas. Nah, ini dia baru masuk di sunnah-sunnah hasanah yang sampai hari ini masih dilakoni oleh muslim di tanah Jawa. Salah satunya ketika malam 1 Suro di keraton ngadakan mubeng beteng. Nah, tuh baca dulu Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, Paku Alam semuanya mengadakan mubeng beteng. Oke. Dilakukan dengan berjalan kaki, bertelanjang kaki, topo bisu atau tidak mengeluarkan sepatah kata. Oke, geser Mas, lagi. Dahulu mubeng beteng itu dimulai dari Masjid Gede. Karena titik tolak hijrah itu kan dari masjid. Gitu ya, dari Masjid Gede. Dari Masjidil Haram kalau dalamnya Kanjeng Nabi, nggih. Ya. Kemudian jalan, zikir yang dibaca itu zikir mataraman. Kalau sekarang biasa jadi pepujian. Ling eling sira manungsa temanono anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat
jurupati. Ayo sarengan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Nah itu zikir mataraman itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu. Nah dulu Mubeng Beteng salah satunya, kalau ndak bisu nanti pemimpin upacaranya baca itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap kali di pojok beteng, mulai dari pojok beteng yang tembus Pasar Ngasem, Kadipaten Kulon apa Wetan ya Pak Bosan itu. Pokoknya yang tembus Pasar Ngasem, nanti berhenti di situ. Yang mimpin Mubeng Beteng azan, ikomat dan dungo tulak bala. Azan, komat, doa tolak bala. Ya. Maka saya menolak dikatakan ini dari orang Hindu. Ora, jelas-jelas azan, komat. Apa ya wong Hindu azan komat? Ora. Azan komat doa tolak bala. Doa tolak balanya orang Jawa itu banyak. Salah satunya tersebut di dalam kitab yang dianggap paling musyrik sedunia, namanya kitab Primbon. Ya. Itu ada doa tolak balanya orang Jawa. Doa tolak balanya tertulis punika donga tulak balai tiang Jawi ingkang mbok bilih ingkang gadah perkara-perkara langkung sae maos dedonga menika. Donganipun Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait falakal hamdu ala ma qadait tabaraka rabbana wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dan bil ummi ala sahbihi wasallam. Itu doa tolak balaknya orang Jawa tercatat di kitab Primbon. Mulai jenengan nek subuh kunutan. Saya masih hafal karena kalau subuh saya masih kunut. Kalau Pak Fatur karena kodok malu sama istrinya kan gitu kan. Malu sama istrinya, masa sholat jam itu kunut, nggak usah wae kan gitu. Ini saya garapin Pak Fatur aja, Itu doa tolak balak. Doa tolak balaknya orang Jawa juga salah satunya nanti dicontohkan sama Kiai Ngabdul Qohar, ulamanya Pakubuwono 4 sampai 9, makamnya di Ngruweng, Klaten. Doa tolak balaknya Simbah Ngabdul Qohar. Allahumma fa'anna syarrul insi, Allahumma fa'anna syarrul jinni, Allahumma fa'anna syarrul hayawani, Allahumma fa'anna syarrul nabatati, Allahumma fa'anna syarrul nisa'i, Allahumma fa'anna syarrul rijali, Allahumma fa'anna syarrul insi wal jinni wasyayatini. Tolak balaknya Mbah Abdul Qohar. Tuh. Ini ada doa tolak balak yang lain lagi nanti, macam-macam doa tolak balaknya. Termasuk saya diceritakan kiai sepuh di pelosok-pelosok daerah Jatinom itu. Dulu kiai-kiai itu di desa-desa, kalau malam itu sering dimintai tolong tidak hanya oleh manusia, tapi juga oleh bangsa sebelah. Diketok malam-malam, dok-dok, Assalamualaikum Pak. Tok-tok, Assalamualaikum gitu kan. Lama-lama dibuka sama Pak Yai. Ngoten napa nggih? Nyon tolong Pak Yai, estri kula nyuwun donga. Lah ngopo estrine? Meh mbayen Pak Yai mau melahirkan. Lah, daleme teng pundi? Riku niku Pak Yai. Riku pundi? Riku niku lho pojok niku Pak Yai. Pojok pundi? Niku lho Pak Yai, pring-pringan niku. Pohon bambu. Pak Yai langsung sadar, oh alah, ya wis tak rono. Sampai sana mendoakan istrinya jin yang mau melahirkan. Itu kayaknya baca doa. Doanya apa Pak? Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Itu doa-doa orang Jawa. Ini kalau saya cerita kayak gini tuh kadang-kadang sini tuh ya gitu. Ada yang hadir nggak ya nanti? Ini saya dapat cerita-cerita gitu Pak, termasuk dari manuskrip gitu ya. Jadi gimana kalau kita orang mengatakan ini dari Hindu Buddha, kok saya nggak yakin. Nah dari situ
itu nanti doa-doa tolak balaknya juga sama dibaca mubeng beteng gitu. Oke, geser lagi Mas. Sudah, geser ke halaman setelahnya. Sungguh tindak nggih Pak Yai. Nggih, mugi paring selamat nggih. Amin 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 Allah amin amin. Sudah tak dongakkan tolak bala tadi. Sudah geser. Ya. Berjalan kaki menapak tapak hijrah Kanjeng Nabi. Jadi mubeng beteng itu nderek sunnah Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi malam satu suro itu terlepas nanti dari pendapat ahli sejarah yang Kanjeng Nabi hijrahnya pada bulan Maulid, itu dalam ahli sejarah. Tapi intinya pada malam satu hijrah, satu Muharram itu ngikuti Kanjeng Nabi jalan kaki. Jadi mubeng beteng itu nderek lampah hijrah Kanjeng Nabi. Tuh. Seharusnya bisa langsung ke Mekah karena Madinah itu utara ya. Tapi kan Kanjeng Nabi muter arah mata angin itu supaya nggak ketahuan Abu Sofyan dan tentaranya kan itu. Nah, berjalan kaki tanpa alas kaki dan tidak omong-omongan. Itu sebagaimana Kanjeng Nabi dan Abu Bakar berjalan kaki hijrah dari Mekah ke Madinah ndak omong-omongan. Jadi kalau jenengan ikut mubeng beteng, itu niatnya niat ingsun nderek sunnah Kanjeng Nabi gitu. Termasuk Sultan Hamengkubuwono membuat mubeng beteng itu dalam rangka sebagai prasasti bahwa iki lho umate Kanjeng Nabi pecah gesang nderek Kanjeng Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi rekoso tak milu rekoso. Kanjeng Nabi melampah, aku milu melampah. Kanjeng Nabi topo ning guwa, aku milu topo ning guwa. Gitu orang Jawa itu. Nah, dengan demikian dari sini kita dapat memahami ini salah satu sunnah hasanah. Ya, sunnah hasanah. Gitu. Oke, geser lagi. Nah, berjalan kaki dilakukan oleh orang di Jawa. Tidak hanya mubeng beteng. Saya waktu ngontrak di Piyungan, Ustaz Tajul pernah ke rumah saya itu. Ketemu sama cucu dari seorang simbah yang cucunya ini cerita, mbahku mbiyen nek malam siji suro kuwi melampah Mas. Melampah saking Prambanan dugi Piyungan, saking Piyungan balik neh ke Prambanan. Jalan kaki, tidak pakai sendal, mboten caturan, tidak omong-omongan. Gitu. Ditanya sama si cucu ini, ngopo mbah kok melampah niku? Lah Kanjeng Nabi lak yo malam siji suro ki melampah to le, katanya gitu. Aku yo arep milu Kanjeng Nabi ngono kuwi. Gitu. Nah, akhirnya nanti laku mubeng ini jalan kaki di Jawa nanti juga dipakai untuk tulak balak di rumah. Tulak balak di rumah itu nanti saya dapat salah satu doa dari ulama Mataraman, rumah itu akan lebih baik kalau kita mubeng sambil baca kulhu falak binas 3 kali. Setiap pojok-pojok rumah itu, pojok timur selatan itu azan qomat di situ, putar lagi. Pojok timur utara azan qomat sambil muter baca kulhu falak binas 3 kali gitu. Ini mengikuti pola hijrah Kanjeng Nabi. Saya alhamdulillah dapat doa itu dari seorang kiai yang sehari-hari ngurus sapi di daerah Klaten. Sehari-hari ngurus sapi gitu. Saya jalan-jalan ke sana sambil tanya-tanya amalan nih mbah-mbah biyen nopo mbah. Itu namanya kalau di Jawa kulhu balik namanya. Dimuterin rumah, terumah. Kalau rumahnya karena komplek perumahan nggak ada belakang, itu itu bolak-balik 3 kali. Itu bolak-balik 3 kali aja mendoakan rumah dengan kulhu falak binas azan iqomat. Ya. Tambah doa kunut juga sama. Nah itu. Nah oke Mas, geser lagi Mas. Mubeng desa. Kalau ndak mubeng beteng, mubengin rumah, mubeng desa. Mengelilingi kampung untuk sama mengikuti lampah Kanjeng Nabi sekaligus mendoakan kampung agar terhindar dari bara bencana. Nah, kemarin karena keputusan satu suronya oleh NU diputuskan malam hari. Nah, di daerah Kembang Arum yang rata-rata jamaah NU sudah satu suro malam minggu. Saya diundang ke sana untuk ikut mubeng desa. Tapi rapopo, kan itu diniati malam satu suro gitu ya. Nah, geser Mas, ada fotonya. Ini foto mubeng desa di Kembang Arum Turi. Mubeng desa ini satu suro, termasuk ini membawa pusaka-pusakanya semua dibawa mubeng beteng, mubeng desa, mubeng kampung. Ini pas sampai pojok desa ini azan. Ini azan ini. Azan dan qomat. Tuh. Azan qomat ini membaca doa-doa tolak bala. Karena doa tolak balanya enggak hafal, dibaca oleh dengan teks. Nih. Nah, ini
Ini termasuk di Kembang Arum, Sleman, Turi, Sleman. Ada masjid tuanya di sana dan ada makam-makam tuanya juga. Oke, geser lagi Mas. Nah, termasuk kenduri malam 10 suro itu dalam rangka nyuwun selamat. Makanya itu Clifford Gate itu kacau menyatakan bahwa orang Abangan itu selamatan. Oh salah, selamatan itu bahasa Arab. Nek bahasa Arab kuwi mesti amaliyahe ulama Jawa, selamatan. Dari kata-kata nyuwun selamat, salamatan fid din wa dunya wal akhirah itu. Jadi nyuwun selamat itu dalam arti nyuwun selamat datang Gusti Pangeran, kados Gusti Pangeran maringi selamat datang Kanjeng Nabi Yunus. Nyuwun selamat datang Gusti Pangeran, kados dene Gusti Pangeran maringi selamat datang Nabi Musa. Seperti Gusti Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, seperti Gusti Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Jadi malam 10 suro itu ngadakan selamatan gitu. Nah, yang kedua, selamatannya itu dalam rangka untuk mengingatkan orang-orang bahwa salah satu amal yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi pada 10 suro adalah sedekah. Mula buat makanan, buat minuman dimakan bareng-bareng dalam rangka sedekah. Besoknya baru cari anak yatim. Jak dulu begitu di sini gitu. Di tanah Mataram itu dulu begitu. Mula selamatan malamnya gitu. Nah, ini saya tidak hanya di Jawa loh ya, di Sumatera, di tempat saya kelahiran saya di Tanjung Pura, Langkat, Medan, Sumatera Utara itu juga sama, malam 10 suro sama selamatan Pak. Orang-orang Melayu. Di Aceh juga sama. Bahkan saya pernah didatangi sama mahasiswa dari Patani, Thailand. Malam 10 suro datang ke rumah saya ngantar bubur suro ala orang Patani. Orang Patani. Artinya berarti ini tradisi ulama-ulama Asia Tenggara. Pada malam 10 suro kenduri selamatan. Itu tidak hanya orang Jawa. Ya, orang Jawa. Artinya ini berarti ada ikatan dengan ulama-ulama seluruh dunia sebelum negara api menyerang dan membuat hancur, orang menunggu avatar dalam 100 tahun kan gitu. Nah, oke, geser lagi Mas. Oke. Termasuk ini tidak menggelar acara-acara besar. Tadi tradisi al-mutahannifun. Memang pada bulan Muharram dalam Arba'atun Hurum itu terutama pada bulan Muharram yang suro itu tidak membuat acara-acara besar termasuk mantu, tidak buat. Apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi, memuliakan bulan ini sebagaimana al-mutahannifun melakukannya. Secara logika historis betul, kenapa tidak mantu pada bulan Muharram? Langge long bapak, simbah, wali-wali nikahnya masih naik haji lah, biar rabi bulan Muharram lah, walinya nggak ada kan gitu kan. Itu hitung-hitungan anunya, ekonomi politiknya begitu. Lagi naik haji ke Mekah kan belum pulang, tonggone masih munggah haji gitu. Ya udah tunggu pulang naik haji aja, nikahnya besok. Nah itu gitu. Nah, meski demikian kalau ada yang melaksanakan pernikahan bulan Muharram, monggo, nggak ada larangannya. Ini hanya upaya ulama-ulama di tanah Jawa untuk ngalap barokah tradisi para ulama-ulama terdahulu, tradisi al-mutahannifun yang itu nanti dilestarikan oleh Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Geser lagi Mas. Nah, oke, ini kayaknya sudah tadi, geser lagi. Membangun rumah juga sama gitu. Mumpung Padang Jagate, Padang Rembulane, Pak Mulut sama bulan Dzulhijjah tadi itu masih Padang-padangnya. Orang pulang naik haji itu update ini alam raya lagi diupdate softwarenya gitu ya. Oke, lagi Mas. Nah, ini yang saya sebut dengan fikih keseharian muslim di Jawa, tetapi saat ini dianggap kebudayaan tok, tidak dianggap sebagai sunnah. Sehingga orang mubeng beteng dianggap tiru-tiru orang Hindu. Padahal mubeng beteng itu fikih ulama Mataram. Kalau malam 1 suro do mubeng betengo, mubeng desa do melampah itu niru Kanjeng Nabi. Artinya itu sunnah hasanah gitu. Hari ini dianggap kebudayaan. Ini udah berkali-kali sudah ngomong kemana-mana. Fikih wali Mataram ki enek dhewe. Oke, geser lagi.
Nah, ini termasuk nanti semuanya dari selamatan sampai petungan dan macam-macam nanti. Ini nggak nyangkut, tapi saya ingin menyajikan nalarnya para ulama dulu buat kayak gini, ini nggak ngawur gitu ya. Oke, lagi geser. Nyadran, tata palungon, fikih bepergian. Kalau hari ini bepergian jangan ke arah sini. Itu juga dalam rangka menata supaya hidupnya tertata, nggak ngawur kalau melangkah gitu ya. Oke, lagi. Nah, ini fikih kematian. Orang mati dikasih kijing kayak begini-gini, ini juga bagian dari fikih gitu ya. Oke, lagi Mas. Nah, ini fikih masjid, arsitektur masjid. Hari ini hanya dianggap arsitektur. Saya kalau ketemu dengan mahasiswa arsitektur, oh kurang kalau cuma arsitektur. Ini fikih ulama Jawa. Nek bangun masjid ya fikih ngene iki. Gitu. Sing model bulat kubah itu, ya itu fikih terbaru. Ya pakai juga tapi terbaru. Hari ini dianggap hanya arsitektur gitu. Apalagi itu atasnya, ini kalau dalam tata cara ulama Mataram ini namanya alif mutakallimun wahid. Alif ingkang nyeriyosaken sang wahid. Siapa sang wahid? Adalah Gusti Allah. Maka ditanya buat di atas. Kalau orang Jawa biasa menyebutnya mustaka masjid ini namanya Kuluk Werkudara. Kopiahnya Werkudara, Bima. Kenapa kok pakai Werkudara? Iya, karena dalam cerita pewayangan satu-satunya tokoh wayang yang sudah ketemu dengan Gusti Allah itu Werkudara. Mula ini mustaka kayak gini di Jawa disebut Kuluk Werkudara. Kalau ini diganti dengan kubah, keramatnya hilang. Biasanya masjid-masjid tua yang mustokonya diganti, sokonya yang 4 di dalam itu dibabat, itu nggak lama nanti setelah itu desa di situ terjadi zina, terjadi anak main judi, kayak gitu-gitu. Karena apa? Ini tatanan kayak begini ini nek corone ulama-ulama kita raja tulak bala. Gitu. Apalagi yang atasnya nanti model kayak Tunggul Wulung Pak Fauzan, kayak gunting itu loh. Nah, ada mustoko yang atasnya itu Tunggul Wulung, ada itu ceto tolak bala kalau itu. Kalau ini masih menunjukkan Gusti Pangeran. Ini namanya alif mutakallimun wahid, alif yang menceritakan sang wahid. Siapa itu? Gusti Allah. Nah, ini fikih ulama Mataram begini gitu. Ini sanadnya dari Sunan Ampel. Sunan Ampel nyuruh Raden Fatah buat Masjid Demak. Terus yang nanti di setelah Masjid Demak niru Masjid Demak. Berarti sanad masjid-masjid tua ini niru sanad Sunan Ampel. Maka kalau datang ke masjid-masjid kayak gini, saya kirim Fatihah ke Sunan Ampel, gitu. Fatihah Sunan Ampel, Fatihah wali-wali yang membangun masjid di situ, gitu. Oke, geser lagi Mas. Ah, ini loh, belum bang. Ini nggak sekedar untuk cuci kaki. Terus sekarang kan ini tempat cuci kaki, boten. Ini tuh ayat Quran itu loh. Wa kana arsyuhu 'alal ma, gitu. Nah, itu tuh. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi diwujudkan bahwasanya mundur tadi Mas, mundur. Nah, ini masjid singgasananya Gusti Allah, arasnya Gusti Allah. Maka kalau aras Gusti Allah harus ada airnya lah. Wong air itu singgasana Gusti Allah di atas air. Ayatnya kan begitu. Mula para wali membuat belumbang di sekeliling masjid gitu. Hari ini karena nggak tahu dalilnya, akhirnya dicarikan hadis doib yang menceritakan oh ada tempat cuci kaki, tapi itu hadisnya doib. Saya pernah baca itu. Mungkin karena nggak tahu asal usul historisnya. Nah, ini saya ceritakan asal usul historisnya. Memang seperti ini gitu. Ini sehingga menunjukkan bahwasannya masjid itu memang dalamnya Gusti Allah. Dalamnya Gusti Allah itu aras. Aras itu tata carane Quran itu di atas air, begitu. Oke, geser. Oke, nah ini peta-peta masjid arah mata angin Yogyakarta ini isinya masjid semua. Ini yang saya tulis saja, sebenarnya ada banyak yang nggak tertulis di sini. Ini nanti mau saya terbitkan di satu buku bentar lagi, mudah-mudahan kalau enggak September Oktober bisa terbit. Oke, geser lagi. Nah, ini imam-imam mazhab di setiap arah mata angin. Ini dalam suluk Sujinah loh Pak. Jadi yang masjid yang sebelah timur Patok Negoro Timur Babadan itu Imam Syafi'i. Masjid yang Pelosok Kuning itu Imam Hanafi.
Kalau yang Nur Iman Melangi itu Imam Maliki. Kalau yang Dongkelan itu Imam Hambali. Ini di Suluk Sujinah ada. Maka tadi saya katakan 4 mazhab di Mataram dipakai gitu. Ya, betul kalau NU ala madzhabil arba'ah itu pun sesuai sama sunnah ulama Mataram gitu. Oke, lagi geser. Nah, inilah yang saya pakai ketika saya menceritakan semua ini apa? Semua ini bukan bid'ah gitu, tapi apa? Saya pakai istilah sunnah hasanah gitu. Kan kalimatnya man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnatan hasanatan itu kan nakiroh gitu ya, bukan makrifat gitu. Karena nakiroh berarti ini apa saja tradisi yang baik yang dapat diwariskan ke anak cucu selama berlandaskan kepada Quran, sunnah, ijma, qiyas, itu berarti sunnah hasanah. Oke, saya kira pengantar demikian, mudah-mudahan membuka wawasan. Ada kata-kata saya yang tidak pantas, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Buat pilih nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo kita bisa bertukar pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Romo Kiai Tajil Muluk. Semonggo.